Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. La tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin menyampaikan ringkasan dari tafsir surah At-Thalaq. Kemarin sudah sampai surat At-Taghabun. Dan sekarang kita lanjut ke surat selanjutnya, yaitu surat At-Thalaq. Surat At-Thalaq ini adalah masih tergolong surat-surat Makkiyah. Artinya surat-surat yang turun sebelum hijrah. Ini suratnya terdiri dari 12 ayat pendek, ya. Turun setelah surat Al-Insan, ya. Setelah Al-Insan kemudian At-Thalaq. Sebagian ulama mufasir mengatakan surat At-Thalaq ini juga dengan surat An-Nisa Al-Qusra. An-Nisa itu surat wanita, Al-Qusra yang pendek karena hanya 12 ayat. Sedangkan kalau An-Nisa yang panjang yaitu surat An-Nisa itu setelah surat Ali Imran. An-Nisa, nah itu An-Nisa At-Tula, surat wanita yang panjang. Dan ini dikatakan An-Nisa Al-Qusra, yaitu surat perempuan yang pendek. Kenapa? Karena di sini membicarakan tentang masalah perempuan, terutama masalah wanita yang ditalak atau yang dicerai. Adapun asbabun nuzul dari surat At-Thalaq ini ada dua riwayat. Yang pertama, ini berkaitan dengan Rasulullah SAW yang menceraikan salah seorang dari istrinya, yaitu Siti Hafsah, putri Umar bin Khattab, gitu ya. Kemudian riwayat yang kedua ini berkenaan dengan Ibnu Umar, yaitu putra Umar bin Khattab, yaitu Ibnu Umar menceraikan salah seorang istrinya dalam keadaan haid. Lalu turunlah At-Thalaq ayat 1 ini, ya. Jadi ada dua riwayat yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat At-Thalaq. Yang pertama berkenaan dengan Nabi yang menceraikan salah seorang istrinya yaitu Siti Hafsah. Kemudian riwayat yang kedua yaitu berkenaan dengan Ibnu Umar, putra Umar. Ibnu Umar yang menceraikan salah seorang istrinya dalam kondisi istrinya itu sedang haid. Lalu turunlah surat At-Thalaq, khususnya yang ayat yang pertama. Ya, inilah terjadi perbedaan pendapat di ulama mufasir. Tapi perbedaan pendapat kalau di kalangan mufasir itu tidak sama seperti khilafiyah dalam masalah fikih. Kalau masalah dalam masalah tafsir, khilafnya itu sifatnya itu tanawu. Ya, tanawu itu saling melengkapi gitu. Tidak berbeda berbeda seperti halnya fikih gitu ya. Itu berbedanya khilafiyah dalam tafsir dan khilafiyah dalam ilmu fikih. Itu ya masalahnya. Jadi dua-duanya juga ini bisa betul gitu ya. Bisa ini berkenan dengan Nabi, juga bisa berkenan dengan Ibnu Umar gitu ya. Nah, ayat pertama ini menjelaskan bahwasanya kata Allah, ya ayuhan nabi. Kenapa kepada Nabi Allah menyerunya? Kenapa? Karena tolak atau cerai ini masalah besar. Ingat, masalah cerai adalah masalah besar sehingga orang yang diajak bicaranya juga oleh Allah itu adalah orang besar. Tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu.
Atau ya ayuhan nas, tidak, tetapi kepada orang yang sangat besar, yaitu baginda Rasulullah SAW sendiri yang diajak bicaranya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa. Nah, baru yang keduanya nabi digabungkan dengan umatnya. Idza talaqtumun nisa. Apabila kalian itu nabi dengan umatnya. Apabila kalian wahai nabi dan para suami, gitu ya, mau menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah mereka di waktu mereka mendapatkan idahnya yang wajar. Wa asul iddah, dan hitunglah secara cermat masa idah istri kalian. Jadi suami harus tahu tentang masa idahnya istrinya. Kapan haidnya, kapan berhentinya, kapan sucinya. Nah, itu harus tahu suami itu. Kenapa? Karena seorang suami kalau mau menceraikan istri, ini yang pertama nih ya. Yang pertama, kalau suami mau menceraikan istri, satu, tidak boleh dalam keadaan haid. Itu nggak boleh. Haram seorang suami menceraikan istri dalam kondisi istrinya sedang haid. Yang kedua, haram. Tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi istri sedang nifas. Masih dalam masa nifas. Setelah melahirkan masa nifas, itu tidak boleh diceraikan kalau belum suci. Gitu ya. Nah, kemudian juga haram hukumnya menceraikan istri langsung menjatuhkan talak 3. Itu nggak boleh. Disebut itu adalah talak bid'ah namanya. Kalau dilakukan itu namanya talak bid'ah. Talak yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Yaitu mentalak istri dalam kondisi haid, mentalak istri dalam keadaan sudah digauli, kemudian mentalak istri langsung talak 3. Itu adalah talak bid'ah. Kapan atuh seorang suami dibolehkan menjatuhkan talak? Nah ini, fatalliquhunna liiddatihinna, yaitu talaklah istri kalian itu dalam kondisi suci dan belum digauli. Ya, suci dan belum digauli. Ya, kalau sudah digauli juga nggak boleh. Suci tapi sudah digauli, malam harinya sudah bergaul, maka tidak boleh dijatuhkan talak esok harinya, nggak boleh. Jadi harus sebelum digauli, dalam kondisi suci, itulah saat seorang suami dibolehkan menjatuhkan talak. Nah, itu ya. Ini yang dimaksud fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Ya. Maka talaklah, ceraikanlah istri kalian itu dalam kondisi mereka suci dan belum digauli. Tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, juga tidak boleh menjatuhkan talak langsung talak 3. Harus berurutan, talak 1, talak 2. Nggak boleh mengatakan saya langsung ceraikan kamu dengan talak 3 langsung. Itu nggak boleh. Harus berurutan. Ya. Kalau dilakukan, berarti dia telah melakukan perbuatan yang haram. Ya, perbuatan yang haram, maka ini adalah suatu dosa besar. Walaupun demikian, kata ulama, meskipun dia menjatuhkan talaknya dengan cara yang salah, tetap talaknya itu tetap jatuh. Ya, misalkan seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan istri itu sedang haid, itu talaknya tetap jatuh. Tapi caranya haram, caranya itu salah, gitu ya. Seperti halnya makanan, ada yang didapat dengan cara yang halal, ada yang didapat dengan cara yang haram. Makanannya dapat, cuman caranya yang salah. Satu didapat dengan cara yang halal, yang satu dengan cara yang haram. Demikian juga talak. Dia sudah mendapatkan talaknya, sudah jatuh talaknya, tapi caranya yang salah. Maka hindarilah cara-cara yang salah yang diharamkan oleh Allah. Lalu selanjutnya dijelaskan tentang masalah masa idah. Ya, bagi wanita yang sudah ditalak itu, masa idah itu apa sih? Masa menunggu atau menahan seorang istri tidak boleh menikah lagi. Nah, tidak boleh menikah dulu sebelum habis masa idahnya, gitu ya. Itu masa idah. Nah, bagi istri, khususnya bagi istri yang dicerai, masa idahnya itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Dan wanita-wanita yang dicerai, maka hendaklah mereka menahan diri mereka, jangan dulu menikah. Berapa lama? Salasata qurun. Selama 3 kali quru. 3 kali suci dari 3 kali haid. Itu 3 kali quru. Yaitu masa idah, masa menunggu seorang wanita boleh menikah lagi itu harus nunggu 3 kali quru bagi wanita yang
dicerai, gitu ya. Bagaimana kalau wanita yang sudah tidak haid atau menopause? Nah, ini ada di dalam surat At-Tolak sendiri dijelaskan, ya. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu ashur. Dan bagi para wanita yang sudah tidak haid, sudah berhenti haidnya dalam artian menopause, sudah lanjut usia menopause, kemudian misalnya dicerai, ya. Berapa lama dia harus menunggu untuk bisa menikah lagi? Maka kata ayat ini adalah salah satu ashur, 3 bulan. 3 bulan, ya. 3 bulan itu bagi wanita yang menopause, yang tidak haid lagi. Atau juga walai lam yahidna, atau wanita yang belum haid. Ya, belum haid. Misalnya masih gadis, ya. Belum haid tapi sudah menikah. Tapi dicerai lagi, maka masa idahnya itu 3 bulan juga sama. Nah, gitu ya. Atau juga inirtabtum, yang ragu tentang haidnya. Maksudnya haidnya itu nggak jelas, tidak lancar. Kadang-kadang haid, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang dimaksud ragu, tidak jelas haidnya. Maka itu juga sama, masa idahnya adalah 3 bulan. Gitu ya. Kemudian wa ulatul ahmali ajalahunna ayyabna hamlahunna. Bagi wanita yang hamil, nih dalam kondisi hamil nih, dicerai, boleh gitu, dicerai wanita hamil, itu boleh. Ya boleh, wanita yang sedang hamil dicerai itu boleh, diperbolehkan secara sunnah, itu diperbolehkan. Karena sudah jelas apa itu? Janinnya atau bayinya itu bapaknya siapa sudah jelas. Gitu ya. Maka bagi yang hamil ketika dicerai, yaitu masa idahnya sampai melahirkan anaknya, selesai nifas, maka boleh dia itu menikah kembali, sudah selesai habis masa idahnya. Nah, itulah masa idah bagi wanita yang dicerai itu, ya. Tadi masa idah bagi wanita yang masih haid adalah 3 kali quru. Yang sudah berhenti haid, menopause, 3 bulan. Yang haidnya tinggal lancar adalah juga sama 3 bulan. Kemudian yang belum haid karena masih gadis sekali tapi sudah menikah, itu juga sama 3 bulan. Bagi yang hamil sampai melahirkan. Nah, itulah masa idah, masa menunggu seorang wanita yang sudah dicerai. Kemudian kapan dia boleh menikah lagi? Ya itulah tadi itu ya, masa idah yang tadi disebutkan itu. Bagaimana kalau yang ditinggal mati oleh suaminya? Nah, kalau yang ditinggal mati masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 234, ya. Al-Baqarah 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, ya. Dan para suami yang telah diwafatkan oleh Allah kemudian dia meninggalkan istri, maka hendaklah istri untuk menahan dirinya jangan dulu menikah selama arba'ata asyhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini masa idah wanita yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari, gitu ya. Masa idahnya itu 4 bulan 10 hari, gitu ya. Nah, inilah masa idah untuk wanita itu, ya. Ada yang ditalak, ada yang karena meninggal dunia suaminya. Kalau yang ditalak tadi tergantung wanitanya, ya. Kalau masih haid adalah 3 kali quru. Kalau sudah berhenti haid, menopause 3 bulan. Yang haidnya enggak jelas 3 bulan, yang belum haid juga 3 bulan, yang hamil sampai melahirkan. Dan itulah masa-masa idah wanita yang masa menunggu wanita untuk bisa kembali menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Karena ini masalah talak memang masalah yang panjang pembahasannya. Jadi diharapkan ibu-ibu semua supaya lebih jelas, supaya lebih panjang lebar lagi,
karena masalah takin ini belum selesai, ini masih baru pembukaan saja ya, belum kepada yang lainnya gitu ya, masih banyak yang belum disampaikan karena ini durasinya hanya pendek gitu ya. Jadi hanya dicukupkan sedemikian saja. Mudah-mudahan bisa sedikit itu bisa ada dicerna ya, diterima, dipahami oleh ibu-ibu semua ya, khususnya yang memang sampai saat ini belum bisa hadir bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan ada kesempatan sehingga bisa kembali bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.